Junaid Al-Baghdadi Abu Yazid Al-Bastami Imam Abdullah Al-Sya'rani Summa ila Nuri Habib Abdullah Dahdah Summa ila Nuri Al-Muhajir ila Allah Habib Ahmad bin Isa Summa ila Nuri Habib Nurman As-Saduq Summa ila Al-Walid Jami'a Awliyahi Ta'ala min aqtab rijal wa qudus wa akhar wa kabaw najiba'an Allah yatagasya wa murah mafirah li jami' masyayikhina wa mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah al-karim yanfa'una bil asrarihim wa anwarihim wa nafatihim wa lumihim fid dunya wal akhirah bi anna Allah al-karim yarzuquna tul umur fi ta'atillah wa mahabbatihi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syairul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbingnya kembali untuk bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan pula kita bisa duduk di masjid ini dengan niatan menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita bersama. Dan tak lupa pula kita selalu berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita baca salawat tersebut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulukum fid darain amin. Adapun makanan pada sehari semalam itu maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala fa aqalluhu nisfu ridlin wa awsatuhu ridlun wa a'la'ahu muddatun wa ziyadatu alaihi tubtilu ruttabal zuhdi. Artinya maka sekurang-kurang makan pada sehari semalam itu setengah liter atau 300 gram. Ini zuhud yang paling tinggi, bahwasanya seseorang itu dibatasi setengah liter makannya satu hari satu malam. Ini untuk satu orang. Dan pertengahannya itu 1 liter atau 600 gram. Ini tingkatan zuhud yang kedua. Dan yang ke atasnya itu 1 mud atau 765 gram, yaitu 1/4 gatang fitrah. Dan yang lebih di atas daripada yang demikian itu membatalkan akan martabat zuhud pada makanan sekira-kira sehari semalam. Nah, Imam Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya martabat daripada sifat zuhud itu kalau pada segi makanan, artinya untuk satu orang itu 300 gram dalam satu hari satu malam. Atau kalau kita dahulu itu pakai kaleng susu adalah 1,5 kaleng susu, karena tiga kaleng susu itu 1 liter kalau tidak salah. Adapun martabat zuhud itu sekira-kira
dibangsakan, ini bahasa orang bahari, dikategorikan, bahasa sekarangnya. Adapun martabat zuhud itu dengan sekira-kira dikategorikan pada tiap-tiap zaman, maka yaitu yang terutama ia makan sekira-kira menghilangkan laparnya pada ketika itu juga. Inilah sifat zuhud Rasulullah SAW. Pagi makan, tidak ada simpanan untuk makan sore, tidak ada simpanan untuk makan malam. Ini sifat zuhud Rasulullah. Maka apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, maka tiada ditaruhnya atau disimpannya akan sesuatu yang lebih daripada itu bagi makanannya untuk petang. Sampai-sampai ulah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah pagi hari raya Idul Fitri bingung untuk membayar zakat fitrah. Di rumah tidak ada tersisa makanan, apalagi untuk makan pagi. Zuhudnya. Dan jika dapat ia makan akan pada petang, maka tiada disimpankan akan sesuatu yang lebih daripada itu untuk pagi hari. Makan pagi tidak ada simpanan untuk sore, makan sore tidak ada simpanan untuk pagi hari. Jadi kalau dilihat di sini adalah cara makan ulama-ulama soleh dahulu itu 2 kali aja, paling maksimal 2 kali, pagi dengan sore hari. Kalau di pesantren kita dahulu itu makan pagi jam 8:30, makan sorenya 2:30. Jadi malam itu tidak makan lagi kan. Dan itu pun makannya tidak pakai lauk, sayur, tempe sama sambal. Itu aja makannya. Kecuali hari Kamis. Hari Kamis itu acara khataman Al-Quran bil Ghaib, artinya membaca Quran sehataman tanpa membuka kitab Quran. Nah, setelah khataman baru makan pakai ikan. Berapa tahun pesantren seperti itu, tidak boleh pakai ikan selain daripada hari Kamis. Makannya 2 kali sehari, pagi sama sore, malam tidak makan lagi. Dan martabat yang pertengahan itu zuhud yang pertama adalah bila makan pagi tidak ada simpanan untuk makan sore. Bila sudah makan sore tidak ada simpanan untuk makan pagi. Dan martabat yang pertengahan bahwa ia menyimpan akan sesuatu bagi makanannya itu sekira-kira mencukupi 1 bulan. Nah, ini biasanya kita bahkan di ATM pun banyak uang sampai ibarat setahun tuh. Ibarat beli makanan tuh cukup aja untuk setahun. Kalau sampai setahun, ini adalah sifat zuhud yang ketiga, paling minimal. Jadi sifat zuhud yang nomor 2 itu menyimpan barang makanan, apalagi di kulkas sekarang malah, itu cukup untuk 1 bulan. Zuhud yang ketiga itu cukup makanan untuk 1 tahun. Nah, permasalahannya sekarang ini ada permasalahannya adalah kita dalam keseharian kita adalah bekerja. Cuma yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita 2. Apapun pekerjaan kita itu supaya berkah. Karena kita harapkan berkah adalah arti berkah itu kata Imam Syafi'i, zadul khair, bertambah kebaikan. Karena orang yang bertambah kebaikan itu tanda orang itu orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya? Khaslatani la afdalu minhuma. 2 perkara kata Rasulullah, tidak ada ibadah apa pun yang lebih afdal daripada keduanya ini. Jadi perkara ibadah itu ada yang paling afdal. Yang pertama al-imanu billah, percaya
daripada segi apa jua itu percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah itu tandanya dia tidak ada keluh kesah. Ada orang-orang dahulu lah sebelum dia keluar rumah itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala uang yang akan dia dapat hari ini. Misalnya kita berdagang lah, berdagang. Keuntungan untuk hari ini ketahuan sudah di rumah. Kelihatan. Jadi bila sudah keluar rumah itu bekerja seperti orang-orang, cuma apa faedah dibukakan rahasia seperti itu supaya jangan mengharap dan jangan mengharap mendapatkan daripada hasilnya. Ya, sudah tahu rezekinya hari ini sekian, 50.000 misalnya berdagang hari ini keuntungannya 100.000, sudah dilihatnya terlebih dahulu. Apa manfaatnya Allah Ta'ala menampakkan hal yang demikian supaya kita jangan sampai mengharap daripada hasil kita berusaha. Orang-orang dahulu banyak amaliyah yang dikerjakan. Bahkan Fir'aun pun beramaliyah. Jangan dikira Fir'aun itu tidak ada beramaliyah. Itu diriwayatkan oleh sebelum Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Sebelum Musa alaihissalam diutus menjadi nabi, Fir'aun itu menulis Bismillahirrahmanirrahim di depan pintu rumahnya. Coba bayangkan. Fir'aun itu menulis Bismillahirrahmanirrahim di pintu kerajaannya, ditulis. Lalu pada ketika itu adalah setelah tulisan Bismillahirrahmanirrahim tadi bertulisan di pintu istana Fir'aun, pada waktu Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa menjadi nabi. Ceritanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, doakan, ajaklah Fir'aun itu untuk beriman kepadaku. Ternyata Fir'aun tadi falam yaqbal, tidak mau menerima iman daripada suruhan Nabi Musa alaihissalam. Dan prinsip nabi-nabi dahulu adalah bila tidak mau mengikuti nabinya, itu didoakan nabi-nabi dahulu, ya Allah binasakanlah kaum Samud, binasakanlah kaum Hud, binasakanlah kaum Ad. Itu setiap nabi-nabi selain daripada Rasulullah SAW, semua mendoakan apabila umatnya tidak mau mengikut mereka, maka nabi-nabi dahulu mendoakan, ya Allah binasakanlah kaum Hud, binasakanlah kaum Ad, binasakanlah kaum Samud. Itu doa mereka. Nah, setelah diajak oleh Nabi Musa adalah Fir'aun tadi supaya beriman kepada Allah, ternyata tidak mau. Jadi Nabi Musa ini memunajat kepada Allah, Ilahi lam amlikhu la adri bihi khairan. Wahai Tuhanku, 5 amal tahu. Kenapa sampai wahai Allah? Nah, ini pertanyaan Nabi Musa. Kenapa wahai sampai wahai Allah Ta'ala masih mempertahankan Fir'aun di muka bumi? La adri bihi khairan. Saya tidak mengetahui, tidak yakin bahwasanya Fir'aun ini mau menerima kebaikan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, anta tanzuru ila kufrihi wa turidu halakahu wa ana anzuru ila ma katabahu ala babihi." Wahai Musa, kamu itu mendoakan kebinasan untuk Fir'aun itu dikarenakan kamu memandang kekafirannya. Dan kamu menginginkan daripada binasa Fir'aun tadi. Ternyata aku ini, kata Allah, ana anzuru ila ma katabahu ala babihi. Aku itu masih memandang tulisan yang dia tulis di depan pintu istananya.
Coba kalau kita ambil hikmah di sini adalah ambil hikmah di sini. Fir'aun sebagai pendosa besar mengaku menjadi Tuhan itu belum diberikan Allah Ta'ala bala dengan sebab dosanya. Disebabkan apa? Disebabkan karena tulisan Bismillahirrahmanirrahim di depan pintu. Apalagi orang beriman, orang kafir aja bila sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim itu masih ditunda Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bala di dalam rumah. Apalagi orang beriman. Nah, jadi kita ini adalah kita kalau bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim, jangan yang beli yang di pasar-pasar yang sudah ada bertulisan, jangan. Ini harus tulisan tangan kita sendiri supaya nyata bentuk kita ini bersandar kepada Allah. Ini pelajaran sebelum kita belajar sifat zuhud adalah belajar bersandar kepada Allah dahulu dengan cara amanat. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW adalah kesana kemari berbulan-bulan malah mencari pekerjaan, tidak ada hasilnya, nol. Kalau kita sekarang ini ibaratnya madam, nanti madam mengembara kesana kemari ke Kaltim, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Jawa, macam-macam kesana kemari kita mencari pekerjaan, pulang ke kampung nol hasilnya. Nah sama sahabat tadi seperti ini. Kesana kemari cari pekerjaan cukup untuk makan, pulang ke rumah tidak ada lagi hasilnya. Lalu mengadu kepada Rasulullah SAW sambil memperlihatkan telapak tangannya. Ini artinya ya, wahai Rasulullah, seakan-akan dua telapak tangan ini tidak memberikan manfaat. Artinya hasil daripada pekerjaan buah tangan saya ini tidak ada hasilnya, wahai Rasulullah. Maukah, kata Rasulullah, ku ajarkan, kalau kamu mengamalkan ini Allah Ta'ala akan memperluas rezekinya. Mau, wahai Rasulullah? Bacalah, kata Rasulullah SAW, apabila setiap kali hendak masuk rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali dan ayat kursi 1 kali. Itu amalannya supaya menarik rezeki. Tujuannya apa? Ketimbang kita ini bahasanya adalah ketimbang kita ini bersandar dengan pekerjaan kita, berharap daripada hasil pekerjaan kita itu akan mengakibatkan hati kita ini banyak menyesal. Kita kira-kira kalau begini modelnya akan mendapatkan begini. Itu bagi pikiran kita, tapi hasil bagi Allah. Nah lalu kalau kita ingin mengetahui kadar ukuran apa kita ini sakit hati, ukuran kita ini akan sakit hati itu ukurannya sampai mana? Ukuran banyaknya kita. Semakin banyak pikiran kita hasil daripada pekerjaan ini, maka semakin banyak pikiran kita terhadap hasil, semakin banyak pula sakit hati. Lalu tidak sampai setahun, kata sahabat dan yang meriwayatkan hadis ini, tidak sampai 1 tahun orang tadi kaya. Bahkan dengan berkah qul huwallahu ahad dan ayat kursi tadi, setiap kali hendak masuk rumah, orang-orang yang di sekitar rumah sahabat tadi jadi kaya raya juga. Jadi kaya raya. Jadi memang kita telah perlu beramalan supaya menutupi daripada harapan kita terhadap pekerjaan kita. Apalagi kita pasti bila awal bulan tanggal 5 atau tanggal 6 4 juta gajian. Bahkan dengan ada kepastian demikian dengan manusia, itu kita berani kredit sampai beberapa macam barang dunia. Karena pasti yang perlu ditanyakan apa? Yang perlu ditanyakan adalah
Sampai batas apa? Sampai batas apa kita ini mencari dunia sehingga menghilangkan, sehingga menutupi daripada ibadah kepada Allah. Awalnya sudah ada majelis taklim, ada masjid dekat rumah, tapi tidak mau sholat berjamaah karena sibuknya bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan batas akhir daripada mencari dunia tadi? Sampai kata siapa? Sampai punya gedung. Nanti sudah punya gedung, hendak lagi yang lain. Itu manusia. Yang perlu ditanyakan dari diri kita, aku di batas bekerja ini sampai menghasilkan apa? Supaya kita ini ada bisa membatasi, inilah membatasi dunia kita. Jangan terlalu sibuk yang mengakibatkan kita lalai dengan ibadah. Itu yang pertama pala. Bismillahirrahmanirrahim tadi itu untuk menarik rezeki. Ada lagi empat. Bismillahirrahmanirrahim pala. Apabila dibaca 376 ini ada dalam kitab Membangun Usulul Hikmah. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 376 pada waktu terbit matahari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki dari tempat daripada waktu yang tidak disangka-sangka. Ini kan bicara sampai kapan batas dunia kita. Dari kita begitulah. Sampai kapan batas dunia kita? Aku mau kalau sudah punya rumah, punya mobil begini, bisa bermajelis taklim, bisa sholat berjamaah, tidak kehujanan. Apabila batas dunia kita sampai di situ, nanti amalannya. Tapi janji dulu, bila sudah sampai di situ stop, jangan ditambah-tambah lagi. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 376 pada waktu terbit matahari. Jadi kita memandang matahari terbit baik. Makanya orang dahulu coba. Orang dahulu sekalipun tidak hafal dalilnya, tidak hafal hadis-hadisnya, orang dahulu itu kalau mau bikin rumah pas terbit matahari. Pintu rumah itu pas terbit matahari. Supaya apa? Supaya keluar rumah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 370. Itu hikmahnya. Kenapa bikin rumah berbetulan dengan terbit matahari? Belakang rumah pas tenggelam matahari. Tuh, orang dahulu. Kalau kita sekarang bikin rumah kemana ke arahnya? Tapi ini sesuaikan dengan posisi tanah. Kalau rumah tanah tadi itu pas di tikungan, kita pas betul-betul menghadap di tikungan, pas ada sopir yang mengantuk. Jadi ini sesuaikan juga dengan posisi tanah adalah. Jadi bagus adalah kalau yang punya tanah adalah posisikan dulu arah kiblat atau arah terbit matahari. Posisikan rumah kita itu menghadap matahari terbit. Nah itu tadi baik amalan untuk menarik rezeki. Supaya apa? Supaya batas daripada kehendak kita tadi itu dicukupi Allah sampai di situ. Jadi tidak ada lagi yang kita gila-gila mencari bisnis itu gila-gilaan, terlalu gila-gilaan. Nah apabila Bismillahirrahmanirrahim tadi pada dibaca 376 itu diminumkan kepada anak-anak balik. Balik itu kalau bahasa kita sekarang ini balik itu bahasa Arab lah. Arti balik itu terputus-putus. Artinya anak yang kurang pandai berbicara.
Usia anak apabila sudah 2 tahun setengah itu sudah mulai lancar berbicara. Kok anak ini 4 tahun, 5 tahun kok tidak, bahasa Banjarnya lanteh lah badir. Apa bahasa Indonesianya Pak? Bahasa Banjarnya kada lanteh. Tidak lancar berbicaranya. Nah, itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 376 lah, minumkan selama 7 hari berturut-turut pada waktu terbit matahari. Amalannya, siapa tahu ada keluarga punya anak umur 4 tahun belum bisa lagi berbicara. Ada kita punya teman kebetulan, ya teman umurnya sudah kemarin umurnya 4 tahun setengah. Cuma ini bukan kita menyalahkan gara-garanya atau sebabnya lah. Mungkin karena orang tuanya fokus dengan pekerjaan. Lalu anak tadi dikasih HP, dikasih laptop, lalu dia keasikan main itu tadi, tidak ada teman untuk diajak bicara. Jadi akalnya dia main, tidak nyambung diajak orang bicara karena tidak ada pelatihan berbicara. Nah itu pelajaran teman kita dulu waktu di Gurubut lah. Kita lihat ibunya sibuk, bapaknya sibuk bekerja di rumah sakit, malam baru datang, malam harinya itu lagi disambung lagi dia mengajar di universitas, sibuk lagi jadi dosen. Siang hari bekerja di rumah sakit, habis maghrib jadi dosen. Ayo, anak gimana anak? Anak gimana? Yang penting anak senang ya. HP dulu, laptop dikasihkan. Dibawa ke seorang manajur pun tidak bisa disembuhkan karena sudah mulai awal kita itulah tidak, anak kita ini jarang diajak bicara. Jadi bila sudah hal yang demikian terjadi, coba amalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim 376 bacaan di air. Minumkan pada waktu terbit matahari selama 7 hari berturut-turut. Amalannya. Nah kita kembali lagi kepada Fir'aun tadi. Fir'aun tadi itu tidak dibinasakan Allah. Cobalah umat-umat sebelum Fir'aun, sebelumnya itu tidak ada yang mengaku jadi Tuhan, dibinasakan Allah. Tidak ada umat-umat dahulu menjadi Tuhan, tidak ada. Selain ada Fir'aun. Ibarat bahasanya, orang yang sangat berdosa besar itu tidak langsung dihukum Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim di depan pintu rumah. Nah, kita ambil hikmahnya adalah pelajaran nabi-nabi dahulu. Nah kita pun itu bagi orang kafir, apalagi kita itu orang Islam percaya dengan Allah, ialah beriman kepada rukun-rukun iman. Apabila kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, kita tulis di depan pintu rumah, insya Allah bala apa juga tidak kena. Bentrok antar suku, orang bakal sini rumah kita tidak kebakar. Nah, lihat orang-orang dahulu bila tidak bisa mereka menulis Bismillahirrahmanirrahim, beli yang stiker apa? Yang stiker Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang paling afdal itu, yang paling bagus itu kita tulis tangan sendiri. Nah, cuma ada caranya, cara menulis Bismillah itu. Itu kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar itu sin itu lebih panjang ketimbang huruf-huruf yang lain. Cara menulis Bismillah telah baknya pendek, ujung sin itu panjangin, baru mim, baru alif tambah Bismillahirrahmanirrahim. Baknya kecil, sinnya agak memanjang. Tulis bak, titik, sin, gigi sin, baru ekornya sin itu panjangin, baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cara menulis Bismillah. Sinnya dipanjangi ekornya. Itu dahulu
Kalau sekarang beda lagi Pak, yang dipanjangi itu huruf ba-nya. Kebalik lagi. Kalau orang dahulu itu ba-nya dipanjangi, ba-nya. Sinnya kecil baru. Kalau sekarang berhubung dengan suatu supaya bagus tulisan kaligrafi itu sinnya dipanjangi, ba-nya kecil. Jadi orang dahulu itu menulis bismillah itu ba-nya agak panjang. Baru sin kecil, mim kecil. Nah, tulis tempel di muka rumah. Dengan berkah bismillah mudah-mudahan tidak turun bala, itu harapan kita kepada Allah. Fir'aun aja tidak turun bala, padahal mengaku jadi Tuhan. Umat-umat terdahulu tidak mengaku jadi Tuhan, setelah diajak nabinya untuk beriman kepada Allah Ta'ala tidak mau, langsung turun bala. Ini Fir'aun sudah diajak untuk beriman kepada Allah tidak mau, bahkan mengaku jadi Tuhan. Bahkan siapa yang menentang akan dibunuh. Yudzabihuna abna'akum. Itu kalimat yudzabihuna ada tasdid. Yudzabihuna. Golongan-golongan Fir'aun itu yudzabihuna abna'akum. Mereka sangat-sangat menyembelih. Artinya bahasa kita, bahasa baca itu digental. Jadi pisau itu memang disediakan oleh Fir'aun itu dengan pisau yang tumpul. Coba panjangnya Fir'aun itu belum diturunkan Allah Ta'ala bala, karena masih ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di depan pintu rumah. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Itu ujian yang begitu besar daripada Tuhan kamu yang Maha Adil. Nah, ada lagi amalan bismillah yang kita buka ya, hikmah-hikmah bismillahirrahmanirrahim sebenarnya banyak malah. Cuma yang paling banyak diperlukan masyarakat di sini lah, masyarakat itu. Yang ketiga, yang kedua saudara, yang ketiga di dalam kitab Mambomusul Hikmah, apabila ditulis di kertas bismillahirrahmanirrahim 110 kali dikalungkan kepada perempuan yang sulit melahirkan, maka akan mudah melahirkan. Apabila dikalungkan kepada perempuan yang tidak bisa punya anak, akhir mandul, maka akan mempunyai omongan. Tapi syaratnya awal-awal ulama mengalungkan bismillahirrahmanirrahim tadi itu pada waktu selesai haid. Ini banyak ini perkara umat seperti dengan perkara umat. Jadi seseorang ulama adalah siapapun yang bergelar ulama, siapapun yang memegang daripada suatu kekuasaan, tempat kekuasaan itu bukan untuk minta layani, seharusnya untuk melayani. Sayyidul qaum khadimuhum. Pimpinan suatu kaum itu kata Rasulullah khadimuhum, sebenarnya dia itu adalah orang yang berkhadam kepada kaumnya. Jangan menjadi pejabat, jangan jadi ulama itu untuk minta layani, tetapinya ulama dan pejabat tadi adalah melayani masyarakat. Nah itu hasab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah khadam daripada kaum tadi. Jadi kalau bisa ulama-ulama kita yang berceramah, ulama-ulama kita yang memberikan ilmu itu seharusnya mengasihkan amalan-amalan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan disembunyikan supaya datang ke rumahnya, supaya amplop berisi uang merah. Ini sudah dikasih tahu amalannya, supaya anak jangan bandit, supaya anak jangan sampai tidak lancar berbicara. Amalannya ini sudah dikasih. Amalan supaya penarik rezeki baca bismillahirrahmanirrahim 376 pada waktu terbit matahari. Nah, dikasih sudah. Supaya apa? Tujuh dikasihnya supaya jangan datang ke rumah. Bukan kita hendak apa? Bukan kita hendak disuai, bukan. Ini artinya sama-sama lah kita.
Karena pimpinan suatu kaum atau ketua daripada suatu kaum itu adalah melayani masyarakatnya, bukan minta layani. Lalu disembunyikan ilmu tadi, supaya datang ke rumah. Mau bisa datang ke rumah orang yang minta berobat-berobat macam-macam itu sangat apalah, sangat tidak enak kalau tidak membawa bingkisan, tidak membawa amplop berisi uangnya seperti itu. Amalan supaya tidak mandul adalah tapi masakannya pada waktu selesai hari atau bersih pasangan. Amalan supaya mudah melahirkan, tulis Bismillahirrahmanirrahim 110 kali. Nah, kalau kan pada waktu melahirkan, insya Allah akan mudah melahirkan. Nah, tinggal masing-masing lagi nih lah menulis. Yang bawa HP bisa dipotong. Coba kalau kita tidak lulus ke majelis taklim tahun dari ilmu tidak tahu, bila sudah tidak tahu kesana kemari berobat. Jadi menulis huruf ba-nya dipanjangi, ba-nya dipanjangi, sinnya kecil, mimnya kecil. Itu cara menulis ba. Jadi ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Sayyidina Ali menulis huruf, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata Sayyidina Ali, jawidha, kasihkanlah tajwid Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang kamu tulis itu kata Sayyidina Ali, kasih tajwidnya, artinya harakatnya. Fa inna rajulan jawadaha ghafarallahu wa anhu. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim pakai harakat Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu, maka akan diampuni dosanya. Lalu kata Sayyidina Ali adalah arti tajwid itu sebetulnya apa sih? Inna tajwida Bismillahirrahmanirrahim yuhsinul wajha. Nah, ini yang kita perlu tanamkanlah. Sesungguhnya kata Sayyidina Ali, tajwidnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah yuhsinul wajha, membaguskan muka. Artinya yang terpaksa ini menulis saya 110. Nah, masa sudah muka, maka sekalipun pakai baris itu tidak ada hukum tajwid. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tajwidnya luarnya adalah harakatnya, tajwid di dalam batinnya adalah muka kita ini senang menulis Bismillahirrahmanirrahim. 370-an baru 100, ya capresnya sudah berdiri di madhab kiblat. Anak lagi sampai Pak antar sekolah, Pak uang saku sekolah, baru 100 nak baca Bismillah, tunggu dulu, terpaksa. Makanya kata Sayyidina Ali, inna tajwida Bismillahirrahmanirrahim yuhsinul wajha. Sesungguhnya tajwidnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah membaguskan wajah. Maksudnya kita tersenyum, maksudnya kita itu adalah senang hati menulisnya tadi, membacanya tadi. Itu tajwid di dalam batin, tajwid di zahir ditulis Bismillah tadi dengan harokatnya. Sayyidina Ali adalah dikenal sebagai orang yang memegang ilmu rahasia Rasulullah. Supaya lancar bicara, supaya mudah menerkan. Menghilangkan mandul. Menarik rezeki. Menarik rezeki.
Jadi kalau Ini berapa kali nih? itu 376. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Terus supaya mudah melihatkan. Itu 110 ditulis di kertas lalu dikalungkan. Ditulis Pak, nanti baca Pak. Menghilangkan mantul. Berapa tadi? Sama 110 dikalungkan juga. Terus ada rezeki. Dibaca 376 pada waktu terbit matahari. Jadi kalau ingin langsung dapat dua manfaat adalah gelas ini. Nah, kita menghadap matahari saja, gelas atau botol, baca bismillahirrahmanirrahim menghadap terbit matahari. Yang pertama itu menarik rezeki. Yang kedua, air minum tadi ini kita minumkan kepada anak kita yang tidak lancar berbicara, tapi 7 hari berturut-turut pada waktu terbit matahari juga kita minumkannya. Jadi sekali dua. Jadi buka pintu rumah, pas menghadap terbit matahari baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai minumkan air, tiupkan ke sini, minumkan kepada anak kita. Minumkannya itu pada waktu terbit matahari pula. Jadi manfaatnya juga kita insya Allah dibuka rezeki yang tidak kita kira. Yang kedua, anak-anak kita ataupun keluarga-keluarga kita yang punya anak tersebut akan mudah berbicara. Kita bekerja di mana juga, baik kalau sulit berbicara itu sulit dapat pekerjaan sulit karena ada interview. Bahasa sekarang interview. Bagusnya bahasa sekarang malah interview. Dimaklumi aja pada tajwid bahasa Indonesia dimaklumi aja. Ini tamat SMP. Ini nah yang berbicara di sini tamat SMP. Jadi bahasa sekarang nih yang agak model-model itu tidak bisa sekali. Anggap aja tidak ada tajwidnya. Dapat interview. Bagusnya bahasa sekarang lah. Cuma sulitnya kita ini tajwid bahasa Indonesia tidak ada. Interview. Jadi supaya anak lancar berbicara itu 376 cuma 7 hari berturut-turut diminumkan pada waktu terbit matahari juga diminumkan air yang sudah dibaca tadi. Jemaah Masjid Jamiatul Ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perjalanan tadi lah, perjalanan zuhud tadi. Jadi kita artinya tidak mengharap daripada hasil yang kita kerjakan. Kita harapkan hasil dari pekerjaan, tetapinya kita mengharapkan daripada hasil Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan sadar. Cuma begini Pak, yang kita kalau kita pikirkan adalah kok kenapa aku semakin belajar ilmu agama ini semakin diuji Allah Ta'ala. Itu banyak pertanyaan demikian, bukan satu orang dua orang. Kenapa kita ini semakin memperdalam ilmu agama kok semakin banyak ujian? Itu perlu kita perdalam lagi supaya hidup kita ini semakin semangat di dalam menuntut ilmu agama. Di saat seseorang ingin memahami agamanya, agama itu apa dulu? Nah, sebelum kita memaham apa agama, memaham lebih dalam agama kita pertanyakan dahulu apa itu agama. Kalau segi Al-Quran, segi Al-Quran. Kalau kita mau agama itu ada perintah, ada larangan. Nah itu pemahaman kita. Cuma kalau pemahaman Al-Quran, agama itu apa sih kesimpulannya di dalam dunia ini cuma dua. Apa ghairu dinillah yakuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan
ilaihi yurja'un. Afa ghayra dinillah, apakah mereka itu mencari agama selain agama Allah? Walahu man fis sama, agama Allah Ta'ala itu, nah pemahamannya, walahu man fis sama, ini pemahaman agama bagi sisi Allah. Bagi Allah lah, milik Allah lah, artinya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh protes. Bila itu bukan milik kita, jangan diprotes, jangan diganggu gugat. Walahu aslama man fis samawati wal ardi, milik Allah lah orang-orang yang di langit, orang ada yang di bumi, aslama tunduk, tau'an secara taat, wa qarhan dan secara dipaksa, wa ilaihi yurja'un, kepada Allah mereka itu akan dikembalikan. Agama itu dua aja. Yang pertama, orang itu dipaksa Allah supaya tunduk untuk melaksanakan ketaatan, dan yang kedua, orang itu dipaksa Allah untuk melaksanakan yang namanya sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala. Tidak bisa kita ini berhindar daripada takdir Allah. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau takdir manusia itu sudah ditetapkan Allah, masuk surga, ya masuk neraka. Kalau begitu, apa faedahnya amaliyah? Sahabat bertanya, ini bagus pemikiran sahabat, apa gunanya amaliyah, ibadah? Nah, Rasulullah SAW dengan tersenyum menjawab, kullukum muyassarun lima khuliqalah. Setiap kalian itu akan dipermudah bagi takdir yang sudah diciptakan untuk dia. Nah, sama kita ini. Apa tujuan yang dipermudah Allah Ta'ala? Supaya kita ini ada mengharap kepada Allah. Setiap kalian, kata Rasulullah, akan dipermudah bagi takdir yang sudah diciptakan untuknya. Kalau kita ditakdirkan memang ahli surga, insya Allah akan dipermudah untuk melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Kalau kita ditakdirkan, mudah-mudahan jangan, ahli neraka, akan dipermudah untuk melaksanakan pekerjaan ahli neraka. Jadi dengan adanya dipermudah seperti itu, kita selalu mengharap kepada Allah, mengharap hidayah taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Nah, itu hasilnya. Itu agama dua itu aja baik. Agama itu dua itu aja. Allah Ta'ala menundukkan kita di dalam ketaatan, Allah Ta'ala menundukkan kita di dalam paksa. Dipaksa Allah Ta'ala, kamu tuh takdirnya sudah kasih, upaksa kamu laksanakan kesini. Tidak bisa berhindar lagi. Lalu apa kita kalau sudah tahu seperti ini, timbul syukur di dalam beribadah. Nah, itu timbul, kalau kita memikir kita, timbul syukur di dalam beribadah, bukan menjadi Tuhan. Karena semakin banyak beribadah, semakin banyak orang itu maksiat, karena merasa beribadah. Nah, merasa beribadah itu termasuk daripada kemaksiatan batin. Makanya guru saya dahulu, ini kita sama-sama bagi hikmah lah orang-orang dahulu. Guru saya mengajarkan saya melatih pernapasan. Ada apa rahasia dalam napas? Napas kita ini, apabila kita menarik napas, itu seluruh anggota tubuh kita itu akan mudah bekerja. Coba kita hembuskan napas, sulit lah. Makanya kata orang dahulu, menghembuskan napas terakhir. Menghembuskan berarti mati. Nah, di saat kita menarik napas, itu sifat hayyun atau sifat hidup tertanam di dalam tubuh kita. Tinggal kita jadi mengontrol kita. Apabila sifat hayyun di dalam sifat 20, sifat hayyun masuk ke dalam tubuh kita, nampak di dalam tubuh kita sifat hayyun, maka otomatis aku juga yang mengangkat takbir, aku juga yang baca bismillah, aku juga yang makan, aku juga minum, aku semuanya. Nah, bila sudah aku semuanya, berarti jadi Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan. Jadi pelatihannya supaya jangan merasa diri ini menjadi Tuhan, itu dilatih terlebih dahulu
Kalau kita menarik nafas, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku merasa diriku yang membaca? Dikarenakan sifat hidup itu tertanam di tubuh kita. Coba sifat mati yang ditanamkan di dalam tubuh kita adalah kita merasa diri kita yang baca Bismillah, diri kita yang mengangkat takbir, diri kita yang merukuk, diri kita sujud. Tidak ada, karena kita sudah mati. Matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Nah, itu istilah di dalam ilmu tauhid seperti itulah. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Matikan dulu sifat akuan diri. Bahkan di dalam hadis qudsi adalah Allah Ta'ala berfirman, la yakunu wujudul haqqi illa ba'da humulil basyariyati. Selamanya tidak akan nampak yang namanya kebenaran dari Allah kecuali setelah kita mengubur dalam-dalam humulil basyariyati, pandangan akal daripada kemanusiaan. Manusia itu sifatnya dua, tidak mau sifatnya satu, pasti dua. Bila baik senang, bila buruk tidak senang. Itu dibuangin dahulu. Kalau ingin betul-betul mendapatkan hak yang sebenar-benarnya kebenaran di sisi Allah, itu dibuangi terlebih dahulu. Ba'da humulil basyariyati, setelah kalian mengubur dalam sifat manusia. Bila baik datang dari Allah, bila buruk datang daripada Allah. Karena sama-sama datang dari Allah, tidak ada keluh kesah. Artinya mau menerima terus. Kebaikan diberikan Allah Ta'ala kepada kita, bersyukur. Keburukan diberikan Allah Ta'ala kepada kita, bersabar. Jadi satu kesatuan adalah satu kesatuan. Nah, selama tidak ada pemikiran yang demikian, selama itu pula kita tidak akan menerima yang namanya kebenaran yang hakiki atau sebenarnya datang daripada Allah. Kita ini banyak yang memandang sesuatu baik itu adalah baik. Makanya adalah, nah ini kita tutup ayat kita sebelumnya. Kenapa tadi? Nah, bahasanya kenapa? Kenapa di saat kita memahami ilmu agama itu semakin tinggi? Dikarenakan Allah Ta'ala itu menyaring ini yang benar dari aku, ini yang tidak benar dari aku. Makanya semakin banyak orang belajar ilmu tauhid, apalagi itu semakin banyak guncangan di dalam rumah tangga. Bahkan ada yang berpisah, bahkan ada yang bercerai. Bukan masalah pelajarannya yang salah. Ini Allah Ta'ala mau memperkenalkan kepada kita bahwasanya kamu dahulu menganggap istri kamu ini bagus, paling bagus sudah, paling baik sudah. Nah, setelah belajar ilmu ketuhanan, dibukakan Allah Ta'ala, ini bukan pasangan kamu sampai ke akhirat. Dinampakkan sifat khianatnya, dinampakkan sifat-sifat yang tidak bagus istri tadi, terjadi perceraian. Cuma kebanyakan orang memahami kok kenapa semakin belajar ilmu tauhid ini semakin ujian semakin besar. Itu bukan ujian, sebenarnya kita semakin bersyukur. Inilah yang hak datang dari Allah, ini yang namanya batil. Ulil haqqu mir rabbikum. Katakan oleh Muhammad, yang sebenar-benar hak, yang benar hak di sisi Allah adalah mir rabbikum, yang langsung daripada Tuhan kamu. Kita ingin mendatangi Tuhan harus satu tujuan, baik datang dari Allah, buruk datang daripada Allah. Bila sudah seperti itu baru datang kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kata Allah Ta'ala, kamu dahulu bernafsu mengatakan ini baik, ini baik, kata kamu. Belajar kita ilmu tauhid, belajar kita memiliki keyakinan. Ternyata kata Allah Ta'ala ini tidak baik. Disingkirkan Allah Ta'ala kita daripada hal yang demikian. Dahulu misalnya, kalau aku berbisnis ini tujuannya supaya bagus beribadah, supaya menambah amal, supaya banyak bersedekah. Ternyata setelah dia belajar ilmu tauhid, belajar ilmu keyakinan kepada Allah, ternyata bangkrut. Itu salah pelajarannya, salah diri kita. Itu salah diri kita karena dahulu menganggap diri kita ini pas, betul sudah di dalam berniat, di dalam berdagang, betul sudah berniat di dalam berusaha. Ternyata setelah belajar tauhid dibangkrutkan Allah Ta'ala. Dia tidak mau bila ilmu hak, ilmu Allah ada, ini yang batil akan tersingkir dengan pelan-pelan, akan dikikis Allah Ta'ala, akan disaring. Nah, yang betul-betul sudah dari dalam dariku. Jadi kalau kita ingin meneliti adalah di dalam rumah tangga kita,
baik itu pekerjaan kita, anak istri kita, apa pun yang kita geluti sekarang. Kalau ingin mengetahui ini betul-betul datang dari Allah, kebenarannya apakah tidak? Di saat kita belajar tauhid, apa yang disingkirkan Allah itulah yang tidak baik di sisi Allah. Nah itu makanya tadi bila belajar apa semakin memahami ilmu agama kok kenapa semakin banyak ujian, itu dikarenakan Allah Ta'ala ingin menyingkirkan yang batil, ditetapkan yang namanya hak, supaya kita selalu terpandang kepada yang hak, yang benar, yang hakiki di sisi Allah. Itu kan harapan kita kan. Cuma yang itu tadi karena nafsu diri kita kan, nafsu diri kita menang. Bila baik itu baik belum tentu, bila buruk itu buruk belum tentu di sisi Allah Ta'ala. Yang lain jawaban kita dengan kalkulator kita, dengan kalkulator Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beda. Ini ada batasnya. Kalkulator kita ini ada batasnya. Hitungannya pun terkadang salah. Kalau kalkulator Allah Ta'ala pasti betul. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Kamu menyangka ini baik tapi di sisi Allah Ta'ala itu buruk. An tuhibbu syai'a, kamu mencintai sesuatu, wa asa an takuna, ternyata sesuatu tadi itu tidak baik bagi kamu, lalu disingkirkan Allah Ta'ala. Jika bahasa kita sekarang inilah kita misalnya disuguhi makanan, nah ini makanan, hidangannya bagus, macam-macam, di sinilah lauknya bagus, sayurnya bagus, di sini nasi putih sama ikan saja. Di saat kita menghendaki ini, yuk ini banyak vitaminnya, oh ini banyak anunya, ternyata di waktu kita hendak memilih ini dibuang oleh orang tua kita. Kita disuruhkan makan nasi putih sama ikan saja. Nah, ternyata hikmahnya apa? Ternyata siapa tahu di dalam sayur-sayuran tadi ada racun-racun kimia macam-macam. Tidak mau orang tua kita seperti itu. Nah, Allah Ta'ala itu lebih sayang lagi. Allah itu kata Rasulullah lebih sayang ketimbang daripada seorang ibu yang melihat anaknya terbakar. Kalau dipungutnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala lebih sayang daripada itu. Jadi kita kenapa diadakan ujian? Itu sebenarnya Allah Ta'ala ingin memperlihatkan yang sebenar-benar hakiki di sisi Allah itu ini. Cuma karena nafsu kita tadi apa? Pokoknya ini harus depan, pokoknya harus ini, harus begini. Nah, ya sudah. Kalau sudah demikian akal yang main selamanya tidak akan mendapatkan yang kebenaran di sisi Allah. La yakunul haqqu, la yakunu wujudul haqqi, selamanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, la yakunu wujudul haqqi, selamanya tidak akan ditemukan yang namanya kebenaran yang sebenar-benarnya benar, illa terkecuali ba'da humulil basyariyati, setelah kita menenggelamkan sifat kemanusiaan. Kalau begitu dia pukul kepala supaya hilang sifat manusia, itu orang gila. Ya kan? Orang gila. Nah kita ambil yang terakhir pada orang gila. Nah, coba kita orang gila. Orang gila itu pikirannya satu, cuma tidak ada dua. Orang gila itu bila makan nasi basi tidak sakit perut, minum air sungai tidak sakit perut. Dikatakan satu pandangan. Kita ini kenapa? Bila makan nasi basi sakit perut, bila minum air yang tidak dimasak sakit perut. Karena dua keyakinan kita juga. Bila menurut dunia ini harus dimasak betul-betul masak baru sehat, belum tentu. Kalkulator Allah Ta'ala masih ada. Coba lihat. Kita berbanding dengan orang gila aja adalah ibarat berbanding adalah orang gila makan nasi basi. Kita makan nasi basi. Kira-kira yang sakit perut duluan yang siapa? Kita sudah jelas pasti. Nah, itu perbandingannya. Karena orang gila itu pikirannya cuma satu, baik. Apa yang ada dimakan, apa yang ada diminum habis. Pikirannya cuma satu, tidak memandang ini baik atau tidak ada. Itu pandangan orang marifat seperti itu. Jadi racun apa juga pun
bagi orang-orang yang marifat itu sama. Karena pikirannya cuma satu kepada Allah SWT. Sama kita. Kalau ingin coba-coba adalah ini air sungai yang keruh kita minum. Orang gila, makanya orang gila itu jarang sakit jarang sakit. Padahal tidak pakai sandal keliling berhasil di sana sama orang tidak pakai baju lagi. Merokok bekas banggas pipis kucing lagi. Sakit lah, tidak sakit. Kita rokok yang betul-betul dibuka bungkusnya batuk. Iya. Nah itu diambil hikmahnya dulu. Kenapa jadi hal yang demikian terjadi? Dikarenakan satu pikiran. Dia mendapatkan hak sudah dari Allah Ta'ala. Kita ini belum ada yang namanya hak tadi. Makanya tidak pasti lah. Kalkulator manusia itu tidak pasti. Apalagi penyakit corona. Kalau penyakit peranan, nah itu pasti aja ada. Apa jangan cerita? Satu pertanyaan Ustaz. Silakan. Apakah takdir yang telah ditetapkan Allah pada manusia itu bisa berubah? Ya. Apakah takdir? Jangan mudah-mudahan dia mengantuk. Kalau mengantuk ubah kita. Apakah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dirubah? Ini hadis adalah kita begini Pak. Hadis itu ada dua. Apa pun hadis itu pemahaman dua. Ada hadis targhib, ada hadis tarhib. Hadis targhib itu artinya anjuran untuk mengamalkan, tapi jangan pikirkan hasil. Tarhib artinya larangan, tapi tetap kerjakan. Contoh, Rasulullah SAW. Nah, di saat orang itu kata Rasulullah, apabila seseorang itu mati orang mabuk mati sebelum 40 hari jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolatkan, jangan dikuburkan di kuburan orang muslim. Ternyata Rasulullah tetap menyebayangkan. Artinya ancaman sekadar ancaman itu tarhib namanya. Adapun targhib anjuran untuk mengamalkan tapi jangan mengharapkan hasil daripada amalan tadi. Kita persingkat sedikit. Yang namanya takdir itu adalah kalau kita segi sifat tauhid adalah itu kudrat iradat. Nampak itu kehendak Allah. Nah sekarang begini, kalau dikatakan takdir itu bisa merubah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, sedekah bisa memperpanjang umur? Artinya kerjakan saja bahwasanya kita bersedekah, bahwasanya kita itu bersilaturahmi, itulah tanda jalan takdir kita ini diperpanjang umur. Bukan sebab bersedekah tadi panjang umur. Hati-hati. Karena takdir kita itu sudah ditentukan Allah. Lalu kita hidup ini menjalani takdir. Kalau kita betul-betul ditakdirkan Allah panjang umur, kita dipermudah Allah bisa bersedekah, kita dipermudah Allah selalu silaturahmi. Bukan takdir itu bisa diubah, bukan. Makanya memaham hadis bahwasanya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Maksud dirubah dengan doa itu maksudnya amalkan doa, mudah-mudahan takdirnya lebih baik daripada keadaan sekarang. Itu namanya targhib, anjuran untuk mengamalkan tetapinya jangan mengharap hasil. Contoh yang sangat mudah. Ini kita kaitkan kepada takdir. Misalnya si A di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya 40 tahun. Itu sudah dicatat umur si A ini 40 tahun. Dalam takdir nanti dia sakit. Tapi dia memperpanjang umurnya dengan sebab bersedekah. Lalu umurnya menjadi 60 tahun. Lahir ke dunia si A tadi lahir 40 tahun baik kena penyakit, masuk ke rumah sakit. Kata dokter ini penyakitnya paling 2 hari lagi mati. 2 hari lagi mati. Nah, lalu di saat sakit-sakit seperti itulah dia bersedekah. Nah tolonglah uangku banyak,
tolong sedekahkan supaya ada manfaatnya. Nah di saat dia melakukan yang namanya niat bersedekah itu takdir. Jadi takdir dirubahlah dengan bersedekah, bukan takdir menjalani takdir. Jadi sedekah tadi itu takdir Allah Taala. Mustahil lah perbuatan manusia, mustahil lah. Kita bergerak melaksanakan amalia itu pun takdir. Kita bersedekah tadi pun tanda panjang umur si A tadi itu takdir juga. Jadi tidak ada istilah takdir itu bisa diubah, tidak bisa. Yang ada apa? Di saat seseorang ini sakit, umurnya 2 hari lagi divonis dokter, lalu dia melaksanakan sedekah. Sekarang pertanyaannya, sedekah tadikah yang memperpanjang umur? Bukan. Kita perkecil lagi. Ternyata orang bersedekah itu takdir Allah lah. Takdir Allah tidak ada yang lepas daripada takdir Allah. Kalau misalnya berpikir sendiri kata Tuhan, aku kan tahu. Aku tidak tahu ternyata dia bersedekah kepanjangan umur. Tidak begitu. Karena semua rencana Allah Ta'ala sudah tersusun rapi. Ini nanti umurnya 2 hari lagi kata dokter. Nanti ku takdirkan dia itu berniat bersedekah. Di saat sebab dia bersedekah kepanjangan umurnya 60 hari. Nah di saat bersedekah si A tadi malah bersedekah si A tadi. Ternyata penyakitnya hilang. Jadi kata dokter, ini aneh. Kok penyakitnya hilang? Pulang ke rumah sampai 20 tahun baru meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, bersedekah tadikah mubah takdir? Bukan. Kenapa? Orang yang bersedekah, gerak dan diam seorang hamba Allah Ta'ala itu adalah takdir. Jadi takdir menjalani takdir. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dengan adanya seperti ini kita berharap mudah-mudahan ini takdirku, mudah-mudahan ini takdirku baik. Jadi mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada amal. Kalau kita mengatakan takdir itu bisa berubah, lalu kita berharap kepada amal, bukan kepada Tuhan lagi, maka bertuhankan amal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dimudahkan kita untuk mengamalkan semua apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam ilmu kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita ditakdirkan Allah selalu mengikuti majelis taklim, memahami ilmu agama, Allah Taala mewafatkan kita husnul khatimah dan dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah la hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika